Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Brahmana dengan NIM 2020 11 11 03 11 409. Di sini saya ingin menjelaskan tentang saintis Muslim, yaitu Al-Kindi dan juga Al-Razi. Oke, langsung saja. Melalui kontak yang terjadi di pusat-pusat peradaban Yunani yang terdapat di Alexandria, yaitu di Mesir, lalu juga ada di Antakya, Suriah, Jusdiapur, Irak, dan Baktra di Persia, yang jatuh ke dalam kekuasaan Islam pada permulaan abad ke-7, ke-7 Masehi. Filsafat saat itu juga masuk ke dalam pemikiran Islam. Lalu di zaman itu timbullah filsuf-filsuf baru seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Maskawi, dan juga filsuf-filsuf lainnya. Nah, tetapi berlainan dengan filsuf-filsuf yang ada di Yunani, pemikiran filsafat dalam Islam itu telah terkait pada ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan juga hadis. Di sini pemikiran filsafat tidak lagi sebebas-bebasnya seperti yang ada di Yunani, tetapi telah dibatasi oleh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lah itu yang menjadi dasar. Oke, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini dilahirkan di Kufah sekitaran tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Nah, nama Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab yang besar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Nah, Al-Kindi ini seorang yang aktif terlibat dalam kegiatan penerjemahan buku-buku Yunani dan sekaligus ia melakukan koreksi serta perbaikan atas terjemahan orang lain. Juga termaksud yang kreatif, dia termasuk orang yang kreatif dan produktif dalam kegiatan tulis-menulis. Tulisannya itu cukup banyak dalam berbagai disiplin ilmu, akan tetapi kebanyakan karya tulisnya itu telah hilang sehingga sulit menjelaskan berapa jumlah karya tulisnya. Namun sebagian dari risalah Al-Kindi yang hilang tersebut ditemukan kembali. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa karya-karya Al-Kindi itu berjumlah 270 buah. Kebanyakan diantaranya risalah-risalah pendek dan banyak diantaranya yang sudah tidak ditemukan lagi. Risalah-risalah itu baik oleh Ibnu Nadim maupun Kifti dikelompokkan ke dalam 17 kelompok, yaitu ilmu filsafat, logika, ilmu hitung, globular, musik, astronomi, geometri, sferikal, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, meteorologi, dimensi, benda-benda pertama, spesies tertentu, logam, dan kimia. Nah, Al-Kindi adalah sebagai perintis filsafat murni dalam dunia Islam. Al-Kindi memandang filsafat realitas ilahi yang pertama dan merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Ia melogikkan filsafat sebagai ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Nah, dalam risalahnya yang ditunjukkan kepada Al-Mutasim, ia menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang termulia, serta terbaik, dan yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap orang yang berpikir. Kata-katanya ini ditujukan kepada mereka yang menentang filsafat dan mengingkarinya, karena dianggap dan menyiapkan jalan menuju kekafiran. Sikap mereka inilah yang selalu menjadi rintangan bagi filsuf-filsuf Islam, terutama pada masa Ibnu Rushd. Nah, kemudian menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan kepada yang benar atau knowledge of truth. Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dan benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan oleh filsafat. Agama di samping menerangkan wahyu juga mempergunakan akal dan filsafat. Di kemudian wahyu lebih meyakinkan daripada argumen filsafat. Keduanya bertujuan untuk menerangkan apa yang benar dan juga apa yang baik. Bertemunya agama dan filsafat dalam kebenaran dan kebaikan sekaligus menjadi tujuan dari keduanya. Dengan demikian, menurut Al-Kindi, orang yang menolak filsafat berarti mengingkari kebenaran. Ia mengibaratkan orang-orang yang mengingkari kebenaran tersebut tidak jauh berbeda dengan orang yang memperdagangkan agama. Dan orang itu pada hakikatnya tidak lagi beragama karena ia telah menjual agamanya. Menurut Al-Kindi, kita tidak pada tempatnya Menurut Al-Kindi, kita tidak pada tempatnya malu mengakui kebenaran dari mana saja sumbernya. Bagi mereka yang mengakui kebenaran tidak ada sesuatu yang lebih tinggi nilainya selain kebenaran itu sendiri.
dan tidak pernah meremehkan dan merendahkan orang yang menerimanya. Lalu menurut Al-Kindi juga, Allah adalah wujud yang sebenarnya, bukan berasal dari tiada kemudian ada. Ia mustahil tidak ada dan akan ada selamanya. Allah adalah wujud yang sempurna dan tidak didahului oleh wujud lain. Wujudnya tidak berakhir, sedang wujud yang lain disebabkan wujudnya. Ia adalah Maha Esa yang tidak ada dibagi-bagi dan tidak ada zat lain yang menyamainya. Dalam segala aspek, ia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang filsuf lain yaitu Al-Razi. Nah, nama lengkap Al-Razi sendiri adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi, atau di barat dikenal dengan sebutan Razes. Dia lahir di Rai, sebuah kota yang dekat Teheran di Iran pada tanggal 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Nah, Al-Razi ini dikenal sebagai dokter yang dermawan, penyayang kepada pasien-pasiennya, karena itu ia sering memberikan pengobatan cuma-cuma kepada orang miskin. Karena reputasinya di bidang kedokteran ini, Al-Razi pernah diangkat menjadi kepala rumah sakit Rai pada masa pemerintahan Gubernur Al-Mansur Ibnu Ishaq. Kemudian ia pindah ke Baghdad dan memimpin rumah sakit di sana pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtafi. Setelah Al-Muqtafi meninggal, ia kembali ke kota lahirnya dan meninggal dunia pada tanggal 5 Sya'ban 313 Hijriah atau 27 Oktober 925 Masehi dalam usia 60 tahun. Nah, disiplin ilmu Al-Razi meliputi ilmu falak, matematika, kimia, kedokteran, filsafat. Ia lebih terkenal sebagai ahli kimia sebenarnya dan ahli kedokteran dibandingkan dengan seorang filsuf. Nah, Al-Razi dalam autobiografinya pernah ia katakan bahwa ia telah menulis tidak kurang dari 200 buah karya tulis dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karya tulisnya dalam bidang kimia yang terkenal ialah Kitab Al-Asrar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerd of Seremon. Dalam bidang medis, karyanya yang terbesar ialah Al-Hawi yang merupakan ensiklopedia ilmu kedokteran, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Continence, yang tersebar luas dan menjadi buku pegangan utama di kalangan kedokteran Eropa sampai abad ke-17 Masehi. Nah, filsafat menurut Al-Razi ini terkenal dengan ajarannya yang disebut 5 kekal, yakni Al-Bari Ta'ala atau Allah Ta'ala, Al-Nafs Al-Kuliyat atau jiwa universal, Al-Hayatullah Al-Ula atau materi pertama, Al-Makan Al-Mutlak atau tempat atau ruang absolut, dan Al-Zaman Al-Mutlak atau masa absolut. Menurut Al-Razi, 2 dari 5 yang kekal itu hidup dan aktif, yaitu Allah dan Roh. Satu di antaranya tidak hidup dan pasif, yakni materi. Satu di antaranya tidak hidup pasif, yakni materi, tidak hidup, tidak aktif, dan tidak pula pasif, yakni ruang dan masa. Oke, saya jelaskan singkat aja satu-satu yang tadi ajaran 5 kali ini. Al-Bari Ta'ala itu menurut Al-Razi, Allah adalah Maha Pencipta dan mengatur seluruh alam diciptakan. Allah bukan dari tiada atau creation ex nihilo, tapi dari bahan yang telah ada. Oleh karena itu menurutnya alam semesta tidak kadim baru meskipun materi asalnya kadim. Sebab penciptaan di sini adalah dalam arti disusun dari bahan yang telah ada. Nah, selanjutnya ada Al-Nafs Al-Kuliyat atau jiwa universal. Jiwa universal merupakan Al-Mabda Al-Qadim Al-Sani atau sumber kekal yang kedua. Pada benda-benda alam tersebut terdapat daya hidup dan gerak. Sulit diketahui karena ia tanpa bentuk yang berasal dari jiwa universal yang juga bersifat kekal. Padanya terdapat daya hidup dan bergerak, sulit diketahui karena ia tanpa rupa, tetapi karena ia dikuasai naluri untuk bersatu dengan Al-Hayyula Al-Ula atau materi pertama, terjadilah pada zatnya rupa yang dapat diterima fisik. Selanjutnya Al-Hayyula Al-Ula atau materi pertama. Materi adalah kekal atau jawhar qadim. Ia disebut juga Al-Hayyula mutlak atau materi mutlak, yang tidak lain adalah atom-atom yang tidak bisa dibagi lagi. Menurut Al-Razi, atom-atom yang tidak berbagi itu mempunyai volume atau azam. Oleh karena itu ia dapat dibentuk dengan penyusunan atom-atom tersebut, terbentuklah alam dunia. Nah, al-makan al-mutlak atau tempat atau ruang absolut. Ruang dipahami oleh Al-Razi sebagai konsep yang abstrak, yang berbeda dengan Aristoteles yang mengatakan tempat atau totos tidak dapat dipisahkan secara logis dari tubuh yang menempati. Oleh sebab itu, ruang menurut Al-Razi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ruang partikular
partikular atau al-makan al-kuli, ruang yang pertama terbatas dan terikat dengan sesuatu wujud yang menempatinya. Sementara yang kedua tidak terikat dengan wujud dan tidak terbatas. Nah, selanjutnya ada yang terakhir juga al-zaman al-mutlak atau masa absolut. Sebagaimana ruang, waktu atau zaman juga dibedakan al-razi antara waktu mutlak atau tak terbatas dan waktu masyur atau terbatas. Untuk yang pertama ia sebut dengan al-dar, bersifat kadim dan substansi yang bergerak atau mengalir atau jauhar yajri. Sementara itu, waktu masyur adalah waktu yang berlandaskan pada pergerakan planet-planet, perjalanan bintang-bintang, dan mentari. Waktu terbatas itu tidak kekal, yang ia sebut dengan al-waqi. Dengan demikian, waktu mutlak atau absolut menurut Al-Razi sudah ada sebelum adanya waktu yang terbatas ini yang terikat dengan gerakan bola bumi. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan atau ada kelebihan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.